Karena damasa paja, karena damasa wana, eta segala utama membahas dhamma pada waktu yang sesuai, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Soti untuk Namo Buddhaya. Pada malam hari ini saya sangat senang sekali. Malam ini adalah malam istimewa bagi kita karena kebaktiannya dimulai jam 6:30. Tapi Ngaco itu mah. ya, tapi saya salut kepada bapak-bapak ibu sekalian di sini, mempunyai semangat yang sangat besar, mempunyai canda, yaitu niat baik akan dhamma, akan berbuat kebaikan. Salut saya. Saya kasih sopan juga untuk kita semua ya. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang persembahan yang benar. Nah, arti dari persembahan itu adalah pemberian. Ya. Cuma kita kalau untuk mempersembahkan kepada Sang Buddha, mempersembahkan kepada dewa, pemberiannya kita sebut persembahan. Tapi kalau kita berikan kepada masyarakat umum atau kepada orang tua kita sebut pemberian. Jadi sama saja, cuma kita ada yang kita hormati, kita istilahkan persembahan. Ya, persembahan dalam kehidupan sehari-hari sering kita lakukan. Ya, persembahan itu ada bisa digolongkan 5 yang disebut pancabali, yaitu persembahan kepada orang tua, saudara, kepada tamu, kepada dewa, kepada para leluhur, dan kepada raja. Nah, kalau di Sutanya raja, sekarang kita nggak ada raja, cuma ada presiden. Tapi kita tidak boleh memberikan ke presiden gratifikasi. Jadi kita memberikannya kepada negara berupa pajak yang kita berikannya, pajak penghasilan, pajak barang mewah, ya, dia balik nama. Nah, itu persembahan kepada negara. Lalu kalau dikategorikan dari barangnya, itu bisa berupa materi barang, bisa berupa tenaga, bisa berupa waktu. Nah, seperti saya mendapat persembahan waktu. Saya diberikan waktu untuk memberikan sharing dhamma, berbagi dhamma. Ya, jadi jangan istilahkan saya ceramah seolah-olah saya menggurui bapak ibu sekalian. Jadi saya berbagi dhamma. Ya, apa yang saya ketahui saya bagikan kepada ibu-ibu. Nah, demikian juga ibu dan bapak-bapak, kalau ada dhamma juga saya akan terima. Lalu apa juga? Selain itu kita barang yang jenis dana yang diberikan itu bisa berupa kehidupan. Misalnya kita konser atau kita donor darah. Nah, itu adalah atau kita donor organ-organ vital kita bila kita sudah meninggal. Nah, itu namanya donor untuk kehidupan, ya, persembahan atau barang untuk yang didonorkan. Lalu ditinjau dari cara memberikannya. Nah, cara memberikannya itu ada 5, yaitu ini menurut Anuttara Nikaya 5 148, buku ketiga 172 173. Yang pertama adalah kita memberikan harus dengan penuh keyakinan. Ya, kita yakin bahwa yang kita berikan, bahwa kita yang danakan akan menghasilkan
Buah itu hasil ya Bu. Yang kedua harus penuh hormat. Jadi kita kalau memberikan persembahan kepada Sang Buddha harus penuh hormat. Kepada biku harus penuh hormat. Kepada orang tua kita harus penuh hormat. Penuh hormat itu sopan santun. Jangan kita memberikan sesuatu barang kepada, walaupun dia itu misalnya kepada anak buah, itu tidak boleh dilempar. Misalnya roti dibungkus, ya, tapi diberikannya saking akrabnya dilempar, begitu. Nah, itu tidak benar. Pemberian yang tidak benar karena tidak penuh hormat. Lalu yang ketiga, diberikan pada waktu yang tepat. Misalnya kita berdana makanan ke kita datangnya jangan jam 1, sudah lewat, ya. Sedangkan biku setelah jam 12 tengah hari tidak boleh makan, tidak boleh mengunyah, ya, sesuatu yang padat. Lalu misalnya kita beri persembahan atau pemberian kepada anak kita masih SD, kita berikan motor. Itu tidak benar, tidak pada waktunya. Nanti kalau sudah 17 tahun untuk menunjang dia pergi ke sekolah, ke SMA, baru boleh kita berikan motor, ya. Jadi pemberian itu harus pada waktu yang tepat. Lalu yang keempat, harus diberikan dengan hati penuh cinta kasih, ya. Penuh cinta kasih artinya agar orang lain berbahagia. Misalnya kita memberikan angpau kepada mama, ya, bukan karena terpaksa, tapi kita menyokong kehidupan orang tua kita. Karena kita waktu kecil juga disokong oleh orang tua kita. Jadi jangan anggap itu merupakan terpaksa, tapi dengan hati penuh cinta kasih, dengan ikhlas, ya. Seperti kita kemarin merayakan Cembeng, ya. Nah, itu persembahan makanan kepada para guru. Jangan kita ngedumel, ya. Wah, apalagi kalau lengkap. Wah, ini apa-apa udah mahal nih, udah pada naik segini aja nggak cukup. Apakah ada orang yang seperti begitu? Ada. Setiap persembahan makanan kepada para leluhur selalu mengeluh begitu. Berarti tidak penuh kita kasih. Ya, betul Ibu ya? Betul. Iya, jadi kalau memang ekonomi kita tidak cukup, kita berdanalah secara bijaksana sesuai dengan ekonomi kita. Kalau memang kita tidak cukup, ya sudah, sayurnya 2, lauknya misalnya 2. Yang penting adalah rela, niat itu. Jadi kalau kita ngedumel, nggak ada niat, sudah capek-capek, sudah keluar duit, nggak ada hasilnya, yang rugi siapa? Kita, leluhur kita juga rugi, sudah menanti-nanti persembahan makanan, ya Ibu. Nah, sebaiknya kalau nanti kita sudah tahu, jangan ya Bu, jadilah umat Buddhis yang baik. Nah, lalu yang kelima, yaitu pemberian itu tanpa mengeluhkan diri seperti yang tadi, ya, dan mengeluhkan diri sendiri dan orang lain. Misalnya kita mau mempersembahkan dana makanan para leluhur, wah capek nih kita udah repot, harus masak nggak ada yang membantuin. Nah, itu mengeluhkan kepada diri sendiri. Lalu kita memberikan misalnya semangkuk sayur untuk tetangga, tapi kita bukan untuk dia bahagia. Nah, saya pernah punya tetangga, dia ini nggak kurang makan, cukup makan. Nah, terus tetangga satu lagi bilang kasih sayur, semangkuk sayur. Lalu ngadu ke saya memberikan sayur ke si ibu A karena saya kasihan, dia nggak punya makanan, nggak ada sayur. Padahal setahu saya dia berkecukupan, dia berusaha mempunyai penghasilan. Nah, berarti dia memberikan bukan dengan rasa cinta kasih, tetapi dengan mengeluhkan orang lain. Nah, itu pemberian yang tidak
Nah, ya. Lalu tujuan kita berdana, tujuan kita memberi. Ada 3 tingkat. Yang pertama tingkat yang paling rendah yang disebut inadana. Ya, ina di sini artinya tingkat rendah, bukan artinya sama dengan yang di bahasa Indonesia. Ya, jadi inadana ini adalah berdana dengan mengharapkan untuk pencitraan, untuk mendapat pujian, untuk menjalin relasi baik, untuk menerima penghargaan, penghormatan, ya, biar dicap nih saya ini dermawan, suka memberi. Nah, lalu tingkat yang kedua itu majimadana, yaitu berdana untuk mengharapkan kemakmuran, murah rezeki, panjang umur, sehat, sukses. Ya. Dan yang ketiga adalah panita dana. Nah, ini adalah tingkat tertinggi, yaitu berdana memberikan persembahan untuk perhatian melepas nekama. Nah, inilah yang tertinggi. Lalu menurut Biku Panyawato, nah bagaimana nih kita masih butuh jana, ya, masih mengharapkan pengen sukses, habis sekolah nih, pengen biar lulus, biar dapat pacar, biar dapat rezeki, sukses, ya enggak? Nah, itu Panyawato begini, kayak diibaratkan seperti kita sekolah. Jadi kalau nekama ini yang terakhir itu ibaratnya kita memperoleh jasa SMA, memperoleh jasa SMA. Sedangkan yang ke satu itu dari kelas 1 naik ke kelas 2, yang kedua itu naik dari kelas 2 ke kelas 3. Sekarang begini, kalau kita memperoleh ijazah, kita ditanyakan enggak, udah pernah belum naik dari kelas 1 ke kelas 2? Hah? Pernah enggak deh? Enggak pernah. Pernah enggak? Udah naik belum dari kelas 2 ke kelas 3? Enggak. Jadi kalau kita udah punya ijazah, kita udah memperoleh tuh dari 1 kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3. Jadi kalau kita berdana dengan nekama, otomatis kita mempunyai nama baik, mempunyai rezeki, tambah sukses, panjang umur, sehat. Nggak usah kita sebut, nggak usah kita arah. Ya, jadi berdana, saya mau berdana dengan tujuan untuk melepas, untuk mengikis rasa loba kita yang tebal, ibarat kotoran di kaca, kita bersihin hingga dia langsung bersih. Jadi perlu proses, perlu waktu. Yang penting kita tidak putus asa, tetap semangat seperti kayak kita sekarang. Oke? Nah, lalu sekarang sebentar ya Ibu. Bentar ya Bapak Ibu, saya mengisi HP ini. Nanti ada hubungannya antara dana asila, ya. Di sini nanti akan kita bahas tentang persembahan kepada individu dan persembahan kepada kelompok, ya. Jadi artinya kita memberikan persembahan itu apa kepada biku sendiri atau kepada sangha. Nggak pakai kacamata.
Dakina Wibanggasuta ya. Ini diambil dari Majjhima Nikaya ya. Majjhima Nikaya di sini akan kita bahas tentang 14 jenis persembahan kepada pribadi dan 7 jenis persembahan kepada sangha. Sutta ini dibabarkan kepada Bhikkhu Ananda ya, berdasarkan suatu peristiwa. Waktu itu pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di negeri Sakya di Kapilavastu di Taman Nigun. Waktu itu peristiwanya yang dijadikan dasar dari Dakina Wibanggasuta ini ketika Mahapajapati Gotami, bibinya, adik dari Ratu Mahamaya, memberikan persembahan jubah kepada Sang Bagawa. Nah, Sang Bagawa itu Sang Buddha ya, Sang Bagawa. Tapi Sang Buddha tidak menerimanya. Ya. Bahkan sampai 3 kali Mahapajapati Gotami ini memohon agar diterima persembahan jubah, tapi tetap tidak diterima. Ya. Sampai akhirnya Bhikkhu Ananda mengingatkan Sang Bagawa bahwa Mahapajapati Gotami ini telah banyak jasanya kepada Pangeran Siddhartha sejak dia usia 7 hari. Setelah Ratu Mahamaya meninggal, maka Mahapajapati Gotami ini dia juga sama punya anak, mengasihi pengasuhan anaknya kepada orang lain. Tapi dia sendiri mengasuh Pangeran Siddhartha, dirawat, diberi air susu sampai Pangeran Siddhartha dewasa. Dan setelah diingatkan begitu, kata Sang Bagawa bahwa Sang Bagawa sendiri mempunyai jasa kepada Mahapajapati Gotami, yaitu jasanya menyebabkan Mahapajapati Gotami itu telah berlindung kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu berkat jasanya Mahapajapati Gotami menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari kebohongan, menghindari minum arak, minuman keras, minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelelahan, dan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, memiliki moralitas yang disenangi para mulia, dan terbebas dari keraguan-raguan terhadap penderitaan. Kebenaran mulia pertama, asal mula penderitaan, kebenaran mulia kedua, dan lenyapnya penderitaan, kebenaran mulia yang ketiga, dan terhadap jalan menuju lenyapnya penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur 8 yang merupakan kebenaran mulia keempat. Nah, dari sejak memiliki keyakinan sama moralitas, sama terbebas dari keraguan-raguan, ini menggambarkan bahwa Mahapajapati Gotami telah mencapai sotapanna. Jadi waktu memberikan khotbah kepada Ananda, Mahapajapati Gotami ini sudah menjadi bhikkhuni. Ya, sudah menjadi bhikkhuni. Dia bhikkhuni pertama. Dia pemimpin sangga bhikkhuni yang pertama. Tapi waktu diberikan khotbah kepada Ananda, waktu Mahapajapati Gotami belum menjadi bhikkhuni. Nah, mengapa Sang Buddha menolak pemberian jubah yang diberikan kepadanya? Sang Buddha bermaksud agar pemberian itu diberikan kepada Sangha, bukan kepada dirinya.
Dengan memberikan kepada Sangha berarti memberikan juga kepada Sang Buddha, karena Sang Buddha itu pemimpin Sangha. Sang Buddha sekarang pun ya menganggap Sang Buddha ini setelah parinibbana tidak ada 31 alam kehidupan, tapi sebagai pengganti Sang Buddha adalah Dhamma. Dengan merawat orang sakit berarti merawat Buddha. Nah, itu ya. Kalau kita lagi segen-segenan merawat mama papa, ingat saya sedang merawat Buddha. Ya Ibu? Ingat ya selalu. Nah, maksud dari Sang Buddha itu adalah persembahannya itu diberikan kepada Sangha dan otomatis juga kepada Sang Buddha. Mengapa? Karena kehendak yang digabung, pemberian yang digabung itu akan menghasilkan jasa yang mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan untuk waktu yang lama di masa depan. Tuh, biar berbuah terus di banyak kehidupan sangat besar di masa depan. Jadi maksud Sang Buddha baik, ya, welas kasih, karuna. Jadi Sang Buddha jangan dibilang sangat karuna, meta, sangat meta, ya. Lalu apa? Agar generasi mendatang terinspirasi untuk memberi penghormatan kepada Sangha. Dan yang ketiga, dengan menyokong kebutuhan Sangha yang 4 itu, yaitu jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, berarti akan berperan dalam lamanya ajaran Sang Buddha. Jadi kita dengan menyokong kebutuhan Sangha berarti kita juga menyokong agar ajaran Sang Buddha ini bertahan lama. Karena pada waktu itu ajaran diberikan kepada biku-biku itu disimpan di pikirannya, di batinnya. Lalu biku-biku itu menyebarkan dhamma ke berbagai tempat. Jadi biku ini berperan karena dulu belum ada buku, belum ada huruf. Jadi di sini. Jadi kalau misalnya bikunya enggak disokong kehidupannya, itu banyak yang meninggal, akhirnya ajarannya punah. Nah, jadi maksudnya begitu ya. Nanti kita jelaskan lagi selanjutnya. Nah, demikianlah ketika berkat orang lain ia berlindung pada Siratana, terbebas dari keraguan-raguan, ya, maka ia harus memberikan atau membalas dengan kepada orang kedua, yaitu kepada Sang Buddha atau kepada guru kita atau kepada yang kita hormati, yang berjasa kepada kita dengan memberikan penghormatan. Dan bila kita melihat sedang datang, kita yang sedang duduk harus berdiri menyambutnya. Ya, jangankan kepada guru, kepada biku, kepada tamu yang datang, saudara yang datang, apalagi pada hari raya ini. Kita bila berada di kamar kita harus keluar dulu, nyambut dulu. Ya, setelah menyambut kita boleh melanjutkan kegiatan kita kembali, dan ketika para tamunya pulang kita pun keluar dari kamar mengantarkan sampai pintu. Itu adalah etika ya yang kita jangan lupakan. Nah, ini anak milenial ini walaupun kalau teknologi ini etika harus tetap dipegang ya. Lalu memberikan salam penghormatan dan pelayanan yang sopan. Nah, kalau ke biku memberikan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Nah, ini adalah 14 jenis persembahan pribadi, artinya kepada diri sendiri. Nah, ini dimulai dari yang paling berbuah, dari yang paling mulia, yaitu 1, diberikan kepada Sang Tathagata yang kecerahan sempurna. Sang Tathagata itu Buddha ya, disebut juga Sang Tathagata. Lalu yang kedua kepada seorang Pacceka Buddha, yang ketiga kepada seorang Arahata, dan yang keempat kepada
jalan untuk mencapai buah kearatan. Jadi yang ketiga itu arahan tapala, yang keempat arahan tamaga, yang kelima anagami pala, yang keenam anagami maga. Jadi begini ibu-ibu ya, kita sebelum jadi arahan itu buah ya, hasil, kita memasuki jalan dulu. Kalau memasuki jalan berarti kita belum arahan, masih sakadagami pala. Kita memasuki jalan, setelah itu berbuah, baru kita namanya arahat atau arahat tapala. Lalu yang ke-7, kepada seorang yang kembali satu kali atau sakadagami pala, artinya kembali satu kali, artinya kembali satu kali lagi ke alam wacara bumi. Jadi ke alam wacara bumi itu namanya kalau dalam suci ya, ya bisa lahir lagi di surga, bisa lahir lagi di manusia, atau ya itu ya. Lalu yang ke-8, kepada seorang yang telah memasuki jalan, yang kembali satu kali anagami maga. Yang ke-9, kepada seorang yang memasuki sotapati pala, dan yang ke-10 kepada sotapati maga. Yang 11 kepada seorang yang di luar pengajaran, yang bebas dari nafsu kenikmatan indria. Artinya di luar ajaran Buddhis, tapi dia telah terbebas dari nafsu kenikmatan indria. Karena pada waktu zaman Sang Buddha itu ajaran Sang Buddha, dan ada ajaran di luar yang diajarkan Sang Buddha. Jadi belum kayak sekarang ya, Buddha juga ada aliran yang macam-macam. Kalau dulu belum ada aliran, cuma nggak disebut aliran karena cuma masih ada Sang Buddha, masih utuh ya. Lalu kepada seorang biasa yang bermoral. Yang bermoral itu mempunyai sila. Ya, seperti kita ya, ibu-ibu punya sila kan? Lalu kepada seorang yang tidak bermoral. Artinya misalnya seorang preman ya. Itu tidak bermoral ya. Lalu kepada binatang. Selanjutnya adalah urutan buahnya, urutan hasilnya dari tingkat yang paling rendah ya, dari tingkat binatang ya. Dari tingkat binatang ini kita lihat dulu. Dari tingkat binatang kepada seekor binatang, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100 kali lipat. Maksudnya 100 kali lipat ini adalah kita menikmati buahnya di 100 kali kehidupan, akan menghasilkan umur panjang, kecantikan, ganteng, handsome, kebahagiaan, kekuatan, kecerdasan, bebas dari gejolak, aman. 100 kali kehidupan tuh kepada binatang aja. Kepada binatang 100 kali kehidupan. Nah, Ibu. Lalu kepada seorang biasa yang tidak bermoral. Jadi naik nih kita, kalau tadi kan turun, karena kita naik. Ya. Itu balasannya 1000 kali lipat. 1000 kali kehidupan. Lalu yang ketiga, kepada orang biasa yang bermoral akan menghasilkan balasan 100.000 kali lipat. Dan kepada seorang di luar pengajaran yang bebas dari nafsu kenikmatan indria akan menghasilkan balasan 10 miliar kali lipat. Ya, 10 kali miliar. Berarti kita kalau berdanau, kita jangan milih nih berapa kali lipat, ya kita milih-milih dulu, pokoknya yang ada aja, yang ada kesempatannya, ada kucing kita kasih kucing, ya. Nah, jangan kita milih saya mau ke arahan
berhitung, tidak berhitung, tidak terhingga. Artinya itu akan dana kita itu, buah itu akan mengkondisikan bagi kita untuk mendukung bagi pencapaian jalan, bagi pencapaian buah dan bagi pencapaian nibbana. Ya Ibu, itulah. Ya. Nah sekarang jenis persembahan kepada sangga. Sangga itu kelompok, ya kelompok biku. Nah, yang dari tingkat yang paling tinggi kepada dua kelompok sangha biku maupun bikuni yang dipimpin oleh sang Buddha. Nah, sekarang sudah tidak ada ya sang Buddhanya ya. Lalu kepada sangha biku dan bikuni setelah sang Tathagata mencapai nibbana akhir. Artinya tinggal sangha biku dan bikuni. Ketiga kepada para biku, yang keempat kepada para bikuni, yang kelima memberikan suatu pemberian dengan mengatakan tunjuklah untukku sejumlah tertentu para biku dan bikuni dari sangha. Jadi dengan berbicara ya. Jadi kalau habis parawana itu biku bisa minta, tapi nggak minta yang macam-macam lah, nggak minta uang, nggak minta apa ya. Jadi misalnya obatnya kurang ya boleh. Nah, jadi itu dengan cara menunjuk. Lalu yang keenam sama yaitu kepada para biku dari sangha. Lalu yang ketujuh kepada bikuni dari sangha. Lalu ya sekarang begini, persembahan kepada kelompok lebih berbuah. Nah sekarang kita prakteknya Bu, kita kan sering berdana makanan ya, atau sering kita berdana katina. Nah pada saat kita berdana makanan atau pada saat berdana jubah waktu katina kan bikunya satu ya, berdana makanan ya satu. Kita dalam hati kita tekadkan kita memberi dana kepada sangha walaupun bikunya satu. Karena apa? Persembahan kepada sangha lebih besar. Ibu pilih yang mana? Yang satu apa pilihan saya berdana sangha? Yang mana? Walaupun bikunya sama-sama satu. Ibu pilih yang mana? Bilang ya, saya berdana untuk sangha walaupun di depan kita bikunya satu. Ya. Lalu ada lagi. Biku ini misalnya tidak bermoral. Ya. Kita ini bermoral. Tetap kita jangan pandang biku ini. Tetap kita bilang saya berdana untuk sangha. Kalau sangha berarti ada yang bermoral. Dan sangha di sini bukan berarti sangha di kehidupan sekarang. Sangha di kehidupan yang lalu yang udah meninggal pun itu termasuk. Apalagi sangha di zaman Sang Buddha banyak yang arahat. Nah kalau kita mempersembahkan dana kita kepada sangha, sanghanya banyak yang arahat, luar biasa. Ya Pak? Jadi sekarang Ibu mau pilih mana? Dana pada sangha. Dana kepada sangha. Walaupun bikunya di depan satu, walaupun bikunya di depan tidak bermoral, tetap saya berdana untuk sangha. Ya? Jadi kita kalau berdana nggak usah pilih-pilih bikunya Bu. Saya mau berdana apalagi nih katina. Saya mau berdana ke biku favorit saya. Tanya, ya. Sebaiknya apa? Kita berdana buat sangha. Nah, di kejadian saya juga dulu ngalamin. Setelah saya belajar dhamma, saya jadi sadar. Ini pengetahuan dhamma saya berikan kepada ibu-ibu, saya bagikan kepada ibu-ibu. Biar buahnya bukan saya aja yang menerima, tapi ibu-ibu juga mendapatkan manfaat. Nah, bila kita berdana pada biku, waktu ada pengumuman dana katina, baru dengar aja Bu, rasanya kita harus gembira, harus senang, harus somanasa. Terus begini lagi, nah itu somanasa
dosa itu adalah perasaan tidak senang, perasaan gak tenang, perasaan gelisah. Nah, makanya sekarang ibu-ibu dengerin caranya jangan gelisah ya Bu, entah dosa. Dosa. Ya, jadi kita senang ya, jangan sampai ke rumah ya, ih Ramani lama, jangan dulu ya. Nanti saya ujungnya manfaatnya saya terangkan gitu. Nah, waktu kita berdana, kita akan melepas. Berarti kita berbuat baik sudah aloba, sudah tidak disertai keterikatan kepada benda. Karena kita sudah melepas, saya melepas nih. Nah, tadi sudah aloba. Itu akan udah dua, akan kebajikan. Aloba udah, adosa udah. Nah, sekarang amoha. Saya berdana, dana kepada biku atau dana kepada siapapun atau memberikan persembahan kepada siapapun. Ini berbuah, buahnya besar. Berarti apa? Amoha. Berarti kita sudah mempunyai pengetahuan bahwa kita berdana akan menghasilkan buah yang sangat besar. Berarti kita sebelum berdana, ketika mendengarkan pengumuman dari wihara, kita jangan langsung dana lagi, dosa. Jadi kita ada dana nih, kesempatan baik nih. Nah, itu namanya sudah dosa aloba amoha. Sudah 3 akan dibajikan. Karena itu perbuatan itu ada 3 momen, yaitu ubajatana, muncacetana, dari sini ya. Ubajatana, muncacetana, aparajatana. Jadi sebelum berbuat kita harus 3 akar. Pada saat mempersembahkan ke biku harus 3 akar. Sesudahnya pun jangan nyesal. Jangan nyesal, aduh saya dananya kegedean. Harusnya enggak 200.000, 100.000 saja. Nyesal. Jadinya apa kalau nyesal? Dosa. Nyesal dia, kalau nyesal apa? Senang apa enggak? Mana ada nyesal senang? Ya, jadi dosa. 2 akar Pak. Jadinya 3 akar, ini 3 akar, jadi 2 akar. Akhirnya perbuatannya bukan 3 akar, akhirnya dilihat 2 akar. Berarti itu perbuatan bajik tidak berkualitas tinggi. Jadi 2 akar. Nah, sebaliknya kalau kita di sini 3 akar. Lalu pada saat memberikan kita diserang barisannya, atau kita mau biku sini ternyata digeser ke biku sini, kita tidak senang, ada kecewa, berarti dosa. Jadi tinggal 2 akar. Nah, lalu pas setelahnya, aduh saya garuda, dana saya kekecilan. Ada nggak Bu? Nyesal dana kekecilan? Ada Bu. Misalnya pas waktu ini, aduh saya dananya kekecilan, padahal di bikunya favorit, aturan 100.000, aduh tadinya saya 200.000 nih. Nah itu kalau lagi pas ke bikunya favorit Bu. Nah jadi ini 2 akar ya Pak. Nah 2 akar di sini 3, 2, 2. Ya, 2 akhirnya jadinya 2, 1 jadi 2 akar ya. Tadi 3, kalau bagus 3 akar. Kalau yang di
bayarnya. Nah, yang penting sayangnya cuma nanggut aja, jangan beli, nggak boleh. Lalu itulah kita berbuat baik itu harus didoakan pada saat sebelum, sedang, dan sesudah. Itu kita lahir sekarang sebagai manusia dalam keadaan sempurna, itu adalah buah kita dulunya berbuat baik dengan 3 akar. Dan untuk yang akan datang, kita mau terlahir sebagai apa? Kita yang menentukan dari perbuatan bagi kita mau yang berapa akar. Itu kita yang menentukan ya Bu. Nah, Ibu dari sekarang sudah mempunyai dana, Ibu sekarang buat bagi, jangan Ibu aja, Bapak aja, adik aja, saya juga. Nah, marilah kita berbuat baik dengan 3 akar agar kita menentukan kelahiran kita di masa yang akan datang. Bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa yang menentukan kita terlahir sebagai apa adalah kita sendiri. Lalu Sang Buddha seterusnya mengatakan, di masa depan akan ada anggota kelompok yang berleher kuning tapi tidak bermoral, berkarakter jahat. Orang-orang akan memberikan kepada orang tidak bermoral itu demi sangka. Demi sangka. Jadi yang dimaksud orang berleher kuning itu, dia itu seperti kayak biku, tapi dia masih bertani, masih berdagang, masih menyokong kehidupan keluarganya. Nah, tapi orang yang memberikan dananya menganggap dia sama memberikannya kepada sangka karena berjubah kuning. Apakah seorang ini salah? Tidak. Walaupun dia tidak bermoral, walaupun dia bukan biku, ya sebenarnya bukan biku, tapi si orang ini cetananya adalah dia memberikan kepada sangka, maka buahnya tetap banyak, ya banyak, tetap banyak. Bu, akhirnya kita nggak usah khawatir ya Bu, yang penting kita cetana kita, niat kita. Bahkan meskipun begitu, aku katakan suatu persembahan yang diberikan kepada sangha adalah tidak terhitung, tidak terukur, dan tidak mungkin suatu persembahan yang diberikan kepada seorang individu akan lebih berbuah daripada persembahan yang diberikan kepada sangha. Nah, Sang Buddha sendiri yang mengatakan ya Bu. Nah, kepada sangha itu adalah buahnya lebih besar daripada persembahan kepada pribadi. Nah, sekarang pemurnian itu artinya berbuah. Jadi saya ringkas saja. Ada seorang pemberi, dan kalau medali itu ada yang beri, ada yang menerima. Bila pemberinya ini tidak bermoral, diberikan kepada penerimanya yang bermoral, maka pemberian ini akan berbuah karena si penerimanya bermoral. Lalu yang kedua, bila si pemberinya bermoral, mungkin kebalik ya. Nah, bila si pemberinya bermoral, penerimanya tidak bermoral, maka pemberian ini akan berbuah oleh si pemberi karena pemberinya bermoral. Lalu yang ketiga, bila si pemberi tidak bermoral dan penerimanya juga tidak bermoral, maka persembahan ini tidak berbuah. Tidak. Yang lebih baik ini, si pemberi bermoral, si penerima bermoral, maka persembahan ini buahnya penuh. Ya, bermoral ini artinya kita melakukan sila. Ya. Lalu jadi begini ya, saya ringkas aja ya, takutnya waktunya nggak cukup ya. Jadi pemberian itu yang diberikan oleh seorang bermoral
dari memalak, dari korupsi, dari nyangkut, ya, dari mencuri, dari apa lagi? Menjual makhluk hidup. Ya, menjual makhluk hidup bukan binatang aja, sekarang manusia ada ya. Itu ya. Lalu dengan apa? Jangan bukan memperdagangkan aja, memperdagangkan diri juga tidak boleh. Nah, itu banyak ya sekarang, apalagi di medsos macam-macam itu. Tapi kehidupannya ya, ada yang nggak bisa dikatakan di sini ya, nanti sensor. Ya, banyak ya Bu di medsos. Aduh, yang penting mah Bu, untuk kita ada dhamma. Kita pada saat baca begitu, jangan ya, kita jangan ikutin. Biarin nanti nyari duit begitu, ya. Anak kita bukan, kita bilangin, ya. Jadi afiliator, kayaknya judi, padahal bukan judi, itu bohong, nipu. Udah gitu pakai multilevel. Dia dapatnya 70% dari kekalahan. Dia dapat senang-senang beli mobil 3, ternyata mobilnya beli 1, ya, buat pencitraan, penjualnya juga sama, marketing, ya salah, cara marketing salah. Itu zaman sekarang macam. Lalu maka pemberian itu dimunikannya oleh si tadi siapa? Pemberinya bermoral ya. Pemberinya bermoral, berkeyakinan bahwa buahnya besar dan diperoleh dari penghidupan yang benar dan diberikan kepada penerimanya tidak bermoral, maka persembahan itu akan berbuah karena si pemberinya. Lalu jenis yang kedua yaitu si pemberinya tidak bermoral, penerimanya bermoral, dan pemberinya tidak berkeyakinan bahwa buahnya besar dan tidak diperoleh dari penghidupan yang benar, maka buahnya dimunikan oleh si penerima. Lalu yang ketiga saya tidak lihat pokoknya. Lalu si pemberinya tidak bermoral, penerimanya tidak bermoral, dan si pemberi tidak berkeyakinan bahwa pemberiannya ini akan menghasilkan buah yang besar dan tidak diperoleh dari penghidupan yang benar, maka pemberian itu tidak berbuah. Dan yang keempat, ini yang paling berbuah penuh, ketika si pemberinya bermoral, penerimanya bermoral, dan pemberian itu diberikan dengan berkeyakinan bahwa buahnya besar, diperoleh dari penghidupan yang benar, dan buahnya ini adalah sangat berbuah penuh, ya, berbuah penuh. Lalu Ibu, ada lagi yang lebih besar, yang lebih mulia dari pemberian duniawi, yaitu pemberian yang diberikan oleh seorang yang terbebas dari nafsu, ya, yang tanpa nafsu, dan diberikan kepada orang yang tanpa nafsu dengan percaya memberikan suatu pemberian itu yang diperoleh dengan benar, meyakini bahwa buahnya benar, besar, maka ini adalah pemberian yang melebihi dari pemberian duniawi. Jadi oleh seorang arahat kepada seorang arahat ini buahnya besar. Tapi ingat, yang paling besar itu buahnya yang diberikan kepada saha, ya, karena dia pemberian berkelompok. Jadi masih kalah arahat ke seorang arahat, lebih kalah daripada pemberian kepada sangga. Nah, mengapa arahat itu memberi? Padahal dia tahu perbuatan baik dia, seorang arahat, itu tidak akan menghasilkan, karena dia sudah terbebas dari namanya akar-akar, dari akar kejahatan, apalagi akar kejahatan, akar kebaikan juga dia tidak. Jadi dia memberikan ini hanya sebagai fungsional, seperti misalnya banteng, ya, atau sang Buddha sudah mencapai arahat, dia tetap masih memberikan khotbah. Bukan berarti dia untuk memanen karma baik, tidak. Dia hanya menjalankan fungsi dia sebagai guru, sebagai pembawa dhamma, sebagai pembimbing umat manusia dan dewa, guru para manusia dan dewa. Jadi hanya menjalankan fungsinya, maka tidak ada buahnya. Maka karena tidak ada
dia tidak ada partisan di kita, tidak ada kelahiran kembali. Itu adalah kehidupan terakhirnya. Ada kematian, tidak ada kelahiran kembali. Nah, jadi kehidupan di saat itu adalah kehidupan terakhirnya. Ya. Nah, sekarang itu sudah selesai. Selesai. Sudah berapa waktunya? Sudah pas. Ya, Bapak Ibu, kali ada satu pertanyaan kan? Apa udah jelas? Gimana? Mungkin ada yang ingin tanya, Ibu? Udah jelas? Cukup. Oh, cukup. Oke, kalau gitu ya, drama seri dramanya telah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbuat kebajikan, di mana saya sangat senang sekali karena pariwara ini adalah ibaratnya saya kembali ke rumah. Ya, karena sebelum ada wihara yang lain di wihara Pariwara Kilangya. Jadi sebelum ada wihara itu disebutnya kelenteng, itu saya kebaktiannya di Latar dan belum baca Namo Tassa. Kita bacanya Keng. iya, bacanya Keng. Itu dulu kenapa saya ikut Pak, padahal saya masih kecil. Cici saya tuh SMA, pacaran nggak boleh sama papa saya. Jadi kalau ke wihara boleh, ke kelenteng boleh, saya harus ikut diajak. Jadi saya anak kecil di situ satu-satunya. Nah, waktu itu baca Keng saya bisa, karena udah ini ya, udah bisa baca kan. Tapi sekarang jangan ditanya, keselimpet saya, selimpet. Nah, terus waktu itu baru ada tuh wihara baru. Nah, sebelum wihara sini kan di situ tuh yang tadinya jalan. Nah, waktu dari sana pindah ke sini, saya ikut tuh, saya ikut. Nah, dari ke sini juga ikut, ikut. Nah, jadi wihara itu adalah rumah saya. Padu Utara ini rumah saya. Ya, saya di sini kalau minggu, saya di sini kebaktian malam Jumat, saya jadi pengajar sekolah minggu. Saya juga suka kebaktian Sigalawada, tapi saya juga sekarang jarang, saya lagi kuliah.